Globalisasi adalah proses yang mendunia. Ternyata ketika terjadinya globalisasi tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Seperti pertemuan yang sudah berlalu, kita sudah mempelajari mengenai dampak negatif globalisasi terhadap komunitas, yaitu urbanisasi. Nah, untuk materi saat ini kita akan mempelajari 3 lagi dampak negatif dari globalisasi terhadap komunitas. Untuk lebih memahami apa-apa saja dampak negatif yang ketiga itu, silahkan simak video berikut ini. Terima kasih. Oke, baiklah kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, sebenarnya tujuan pembelajaran kita kali ini masih berkaitan dengan materi yang lalu. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat secara energik dan bersukacita mampu memahami dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di komunitas. Yang kedua, meningkatkan fraternitas melalui keramah tamahan, mengutamakan saudara, dan cinta kasih dalam komunitas sosial. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai urbanisasi sebagai salah satu dampak dari globalisasi di dalam komunitas. Nah, ini kita akan membahas 3 lagi. Yang kedua itu tadi adalah faktor pendorong kesenjangan sosial ekonomi. Sebelumnya di kelas 11 kalian sudah mempelajari apa itu kesenjangan. Kesenjangan itu seperti yang kalian ketahui ialah ketimpangan dalam bidang ekonomi. Ketimpangan artinya itu adalah ketidakmerataan dalam bidang ekonomi. Adanya perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, hancurnya industri kerajinan akibat dari adanya perusahaan-perusahaan besar. Jadi usaha kecil menengah itu semakin dilupakan karena biasanya pada umumnya usaha kecil menengah itu pastinya memiliki modal yang kecil dan juga usaha yang kecil. Oke. Baru yang kedua, ketidakmerataan pembangunan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya ketimpangan di dalam masyarakat ketika pembangunan itu hanya gencar di daerah perkotaan, sementara daerah pedesaan itu masih tertinggal. Mulai dari misalnya bisa dikatakan sekolah juga masih belum memadai, dan ada juga bisa dikatakan sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga tidak memungkinkan masyarakat itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, lalu rendahnya mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini seperti yang kalian ketahui dan sudah pernah kita pelajari adalah perpindahan status sosial penduduk dari satu status ke status yang lainnya. Biasanya ini bisa terjadi kalau misalnya pendidikan yang dimiliki itu cukup untuk meningkatkan taraf hidup dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, lalu ada pendapatan per kapita menurun. Nah, ini kelas 11 sudah kita pelajari nakku mengenai kemiskinan ya, ada beberapa bentuk kemiskinan. Menurunnya pendapatan per kapita ini akibat tingginya persaingan di daerah kota ya, tuntutan hidup yang luar biasa di kota, sementara seperti yang kita katakan tadi, skill dan juga pendidikan masyarakat yang berbondong-bondong datang ke kota itu masih sangat rendah. Lalu ada dia investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan kerja. Lalu ada beberapa upaya mengurangi kesenjangan sosial. Yang pertama itu adalah Genota, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Nah, Genota ini sudah dimulai kurang lebih sekitar tahun 1996. Ya, sudah hampir 20 tahun. Nah, ternyata Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ini sangat berpengaruh terhadap 2,3 juta anak di Indonesia. Adapun program yang dilakukan di organisasi Genota ini atau Yayasan Genota ini adalah dengan cara memberikan bantuan dari orang tua asuh terhadap masyarakat ataupun anak-anak yang miskin untuk menunjang pendidikannya. Tetapi mereka tidak diberikan berupa uang atau dana, tetapi dilengkapi
misalnya kebutuhan-kebutuhan sekolah untuk melanjutkan pendidikan mereka, terlebih-lebih program yang sudah dibuat pemerintah. Kalau dulu kan wajib belajar misalnya entah 6 tahun, sekarang sudah 9 tahun ya, itu yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan juga tingkat ketertinggalan, juga tingkat buta huruf. Nah, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia banyak sekali warga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Mereka lebih memilih untuk memperkerjakan anak masih di bawah umur akibat kurang biaya. Nah, baru yang kedua ini meningkatkan kemampuan manajemen usaha. Yang ketiga, memfungsikan kredit usaha tani, koperasi unit desa, dan bank perkreditan rakyat secara maksimal. Nah, lalu ada lagi menyalurkan kredit investasi kecil, kredit canda gula, dan sebagainya. Nah, baru yang berikutnya lagi ada peningkatan pembinaan ekonomi kerakyatan seperti koperasi dan sektor non-formal. Lalu ada lagi meningkatkan kerjasama antara pengusaha kecil dan sistem bapak asuh. Nah, ini juga dia bisa dikatakan mencari perusahaan ataupun yang mampu memodali sementara mereka menyediakan tenaga untuk membuat satu kerajinan. Jadi ini adalah beberapa hal yang dilakukan. Sama seperti contoh sekarang untuk mengurangi kesenjangan sosial ada dibuat pemberian dana bos, kartu Indonesia Pintar. Itu termasuk salah satu trik ataupun cara yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Oke. Nah, lalu masuk kita pencemaran lingkungan alam. Ya, seperti yang kita ketahui lingkungan alam kita sudah tercemar akibat dari adanya globalisasi. Ya, efek dari globalisasi ini sangatlah mendunia. Ternyata bukan hanya hal yang positif, tetapi juga lingkungan alam juga sudah sangat tercemar. Ada beberapa contoh pencemaran lingkungan alam. Yang pertama, pencemaran udara. Kalau udara seperti yang kita ketahui berasal dari asap pabrik, pembakaran minyak, asap mobil, pembakaran sampah, ya kan? Nah, kalau ini yang kedua adalah pencemaran air. Pembuangan limbah industri ke sungai, danau, laut. Nah, dan juga berbagai jenis pestisida yang digunakan oleh para petani sehingga menyebabkan biota laut itu sudah terganggu. Lalu ada lagi dia pencemaran kimia. Pencemaran kimiawi ini adalah bahan-bahan sintetis yang digunakan sebagai bahan deterjen, pupuk, pestisida, plastik, dan juga pakaian. Baru ada dia limbah padat berupa sampah buangan atau bisnis tertentu. Lalu ada polusi panas. Nah, seperti yang kita ketahui pada saat ini suhu udara itu sudah meningkat akibat menipisnya lapisan ozon. Ini semua disebabkan oleh globalisasi ini tadi, karena globalisasi ini adalah proses yang mendunia. Seperti yang kita ketahui sekarang, ya kan, di pedesaan pun sudah bisa dikatakan penggunaan obat-obatan ataupun zat-zat kimia ini sudah sangat banyak, sehingga ini dapat menimbulkan yang namanya kerusakan pada lingkungan alam, baik itu air maupun tanah. Nah, lalu ternyata dampak buruknya juga ada pada kriminalitas. Kriminalitas ini adalah tindakan kejahatan yang dilakukan. Nah, jadi kenapa bisa muncul kriminalitas? Yang pertama, menipisnya rasa kekeluargaan. Yang kedua, meningkatnya sikap individualis. Kalau istilah di orang kota, siapa lo siapa gue katanya, ya kan? Nah, lalu meningkatnya persaingan dan meningkatnya pola hidup konsumtif. Ini adalah hal-hal yang dapat memunculkan kriminalitas. Contoh seperti yang kita ketahui sekarang, ketika terjadi kecelakaan, hal yang pertama dilakukan itu bukan menolong, tetapi apa? Mengambil gambar dari orang yang kecelakaan tersebut. Nah, atau bahkan ketika terjadi begal, tidak semua orang berani untuk membantu korban. Ya, karena mereka juga memiliki rasa takut. Itulah tadi sikap individualis ini juga. Ya, dan ketika misalnya mereka melihat
ada orang yang butuh bantuan juga tidak langsung berani turun tangan. Lalu meningkatnya persaingan ini juga memunculkan sikap individualis. Anda, saya, seperti itu ya. Lalu meningkatnya pola hidup konsumtif. Konsumtif ini hampir sama dengan konsumerisme. Ketika masyarakat itu membeli ataupun memenuhi bukan lagi kebutuhan tetapi lebih ke arah keinginan. Jadi itulah konsumtif, bukan membeli yang dibutuhkan tetapi yang diinginkan. Oke, lalu yang terakhir ini adalah lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan budaya yang sangat luar biasa, tetapi ternyata dengan adanya globalisasi dan westernisasi muncul beberapa gaya hidup kebarat-baratan yang bukan merupakan jati diri bangsa Indonesia. Apa saja itu? Langsung saja kita anakku. Yang pertama itu adalah individualisme. Nah, jadi kalau individualisme ini adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan sendiri, individu ya. Siapa lo, siapa gue, itu tadi prinsipnya. Oke, lalu materialisme. Ya, kalau materialisme ini memandang segala sesuatu itu berdasarkan materi atau harta benda, ya kan? Nah, jadi matre katanya ini biasa sering kita dengar. Nah, lalu ada lagi dia sekularisme. Sekularisme ini adalah paham yang menilai bahwa manusia itu tidak lagi perlu terikat pada nilai-nilai agama. Ya, jadi mereka hanya mengutamakan akal pikiran dan tidak lagi takut melakukan sesuatu itu akan melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada agama. Lalu yang keempat itu hedonisme ya. Ini adalah paham yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan duniawi merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Jadi ini adalah 4 hal yang muncul yang menyebabkan lunturnya eksistensi jati diri bangsa Indonesia, khususnya pada kaum muda ya, ketika mereka lebih mengharapkan atau lebih bisa dikatakan lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Mereka lebih mencari kenikmatan, mereka lebih bersenang-senang, mengenyampingkan nilai agama. Nah, ini termasuk hal-hal yang muncul ketika lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Nah, jadi materi kita cukup sampai di sini. Ibu harapkan untuk kelas 12 jangan terlalu terlena. Ya, dalam artian apa? Semakin lama semakin malas mengerjakan tugas, harus dihubungi satu-satu, bahkan ada yang jual mahal, ya kan? Nah, ketika kamu menganggap sepele salah satu hal, ingat dan yakinlah suatu saat kamu juga akan disepelekan. Tetapi ketika kamu berusaha untuk menghargai, bahkan berusaha untuk mengerjakan sesuatu dimulai dari hal yang kecil dan sederhana, maka yakinlah kamu akan menjadi orang sukses. Demikianlah materi dari Ibu. Tetap jaga kesehatan. Salam SFD. Terima kasih.